Today we have to pay homemade by step number 6. Jadi mari kita beri penghormatan kepada Buddha dengan membaca bait nomor 6 dari Mahanamakara Pali. Ubeda punyo wala bodhi mule sasena mana sugado jine dwa aboji bodhi aruno deyami namami tamaraji na abegan. Ubeda punyo parami seba aja 30 သောပြည့်စုံသောဘုဒ္ဓလည်းရှိတော်မူထသောယောသူကတော်ကောင်းမြတ်တည်းတော်မူသည့်နိဗ္ဗာန်ရသို့ကြွားတော်မူတတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူကတနေရှိတော်မူသောခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဝရဘောဓိမူလေဘောဓိပင်ခြင်းမြန်သောပလင်ဝေထ၌သာသေနာမနစိတ္တိဘူပနှင့်တကွာသောမုဏ္ဏသမန္နမင်းကိုဇိနေတဝါကဆိုလတိဘုရားနေဝေနေဝိမိချိန်မပင်လင်ပါမီဘုရောတို့၏ဆွမ်းရှိသောအနုဘောကြောင့်အောင်မြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍အရုဏောတယမိနေအယုတဲသောခြေကာကာလ၌ဘောဓိကတံလွန်ပြီးသူမရှိသည့်ရတမေညာသဗ္ဗညုတညာတော်တည်းဟူသောသမ္မာသမ္ဗောဓိညာတော်များကိုဝါရတမေညာတည်းဟူသောသမ္မာသမ္ဗောဓိညာတော်များတည်းထိုတည်းမြင်ရသည့်သစ္စာလေးရတရားများကိုအာဘောဇီထိပ်ပေါက်သည်နေတော်မူခဲ့လေသည်မာရာဇိနတေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမိစုမံဘိသင်္ကာရမံတည်းဟူသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတည်သောအဘိငံငရသောမစေတိတို့သည်ပျက်စီးပျက်စီးနိုင်တတ်သောတံသူကတံသူကရခေါ်ဆိုသည်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုအဟံစီတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောကြည်လျက်ဣသရိယကျိုးလက်ဆက်ပြထိမာမိုး၍ခြေခုံညောပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား So in this stanza the main meaning is that our Buddha became the Buddhahood, became as Buddha in the under the Bodhi tree. Jadi di bait tadi yang nomor 6 itu adalah Buddha mencapai kebuddhaan atau menjadi Buddha itu di bawah pohon Bodhi. So in that day, evening time, before sunset, our Buddha conquered the 5 Mara. Jadi di hari itu sebelum matahari terbenam, sore harinya, jadi Buddha Dewa Buddha Mara. Dewa Buddha Mara. Conquer Dewa Buddha Mara. Buddha, calon Buddha itu dia menaklukkan Dewa Putamara. So there are 5 kind of Mara. 5 kind of Mara. Ada 5 jenis Mara. Do you have how many kind of Mara? Kalian punya berapa jenis Mara? So Buddha conquered number 1, Dewa Buddha Mara. This is Dewa Buddha Mara. In the Riya Dewa. Jadi yang Buddha menaklukkan jenis yang pertama yaitu Dewa Putamara, yaitu Mara yang ada di alam dewa. Number 2, Kilesa Mara. Yang kedua adalah Kilesa Mara. That Kilesa, 10 Kilesa called Kilesa Mara. Jadi 10 macam Kilesa disebut Kilesa Mara. Number 3, Khanda Mara. 5 aggregate Khanda called Khanda Mara. Yang ketiga adalah Khanda Mara. Jadi 5 agregat kelompok ini disebut Khanda Mara. So please reflect. Do you have how many Mara? No? So number 1, Dewa Buddha Mara. Number 2, Kilesa Mara. Number 3, Khanda Mara. Number 4, also number 1, Dewa Buddha. Number 2, Kilesa Mara. Number 3, Khanda Mara. Number 4, Machu Mara, the dead. Yang keempat adalah Machu Mara atau kematian. Number 5, Abhisankhara Mara. Abhisankhara Mara is a Kusala Karma and Akusala Karma which can produce this future life. Yang kelima adalah Abhisankhara Karma, yaitu kusala atau akusala karma yang bisa menghasilkan kehidupan yang akan datang. Okay, do we have how many Mara? 4. Jadi saya tanya, Anda punya berapa jenis Mara? Okay, today I no need to answer. You know already. Okay, continue my Dhammatona. Oke, jadi kita tahu sendiri ya, kita ada berapa maranya ada berapa. Saya akan lanjut Dhammatoknya.
Ananamato banana kariyana tobiwatana ladana sani degriya najabidi setani alabamano. No, this stanza already finished. No, shall not keep the food. No. Okay, next stanza. Chayi na padarola savirame koko cha na pamanjaya atasanesu sanesu abasadesu bhikkhu vihariya. No. Here bhikkhu meaning is all yogi also called bhikkhu. No, bhikkhu. Jadi di bait ini kalau ada disebut nama bhikkhu itu artinya semua yogi ya, itu termasuk bhikkhu di sini. So Jayi, the one who has jhana should not be foodless, should not go here there. At that time maybe drop. If go here there, maybe jhana maybe drop. No. Jadi kata yang pertama adalah jayi. Jayi itu artinya mereka yang punya jana. Tidak seharusnya itu pergi ke sana kemari atau berkeliaran. Kalau ke sana kemari, pergi jalan-jalan gitu, jana mungkin akan jatuh, akan jatuh jananya. And also yogi should be under the jhana. No? Dan juga yogi seharusnya selalu berdiam dalam jana. And also virame kukuja, he should not shake hand and leg. Should not shake hand and leg. Terus kata yang selanjutnya wirame kukuca itu artinya dia seharusnya tidak menggoyang-goyangkan tangan dan kakinya. Hatha kukuja is this person always shaking the hand, touching to other. Dong. Jadi hatha kukuca artinya dia selalu tangannya itu selalu bergerak menggoyang-goyang itu atau selalu pegang-pegang orang gitu. So we also always have to careful. Junior Dhammato time also should not shake hand too much, and should not shake leg like that. Jadi pada saat Dhammato pun harus hati-hati ya. Jadi tangan tidak banyak digoyang-goyangkan atau kaki juga tidak boleh goyang-goyang. Gitu. And Yogi Mahavis always keep their body quiet, should not shake like that. Jadi yogi harus selalu menjaga badannya ini agar selalu tenang dan tidak goyang-goyang. Must be always stable, hand and leg like that. Always stable, no? Tangan dan kaki selalu stabil, diam. So kukucha, another meaning is a worry, no? Should not worry, no? Arti lain dari kukuca adalah khawatir. Jadi tidak seharusnya itu khawatir. And also napamejaya should be mindful always. Kemudian itu seharusnya selalu penuh kewaspadaan. So hatha kukucha and pada kukucha, these are related with the unmindful. Not mindful at the time, automatically shaking hand and leg. Jadi bagi mereka yang suka goyang-goyang tangan, goyang-goyang kaki itu biasanya mereka itu tidak punya kesadaran. When I teach in the Pali class in Molo, Nepal, I always shaking my leg. And then some Taiwan bhikkhunis always say to me, "Bhante, you should not shake your leg." Like, because sometimes very easy, like sometimes teaching very easy, sometimes I shake my leg. Jadi dulu pada saat di Maulamin Pao, pada saat saya mengajar, karena saking terlalu santai ya, jadi saya tuh menggoyang-goyangkan kakinya. Kemudian ada seorang sailor mengatakan, Bante, tidak seharusnya itu goyang-goyang kaki. Karena kata saya tuh, karena mengajar tuh terlalu santai, akhirnya kaki ini goyang sendiri gitu. So lay person always shaking their leg like that. Jadi ada umat awam yang suka kalau duduk itu kakinya goyang-goyang seperti itu. Okay, so mindful, should not shake hand and leg. Nah. Jadi harus jaga kesadaran ya, jangan goyang-goyang kaki atau tangan. Now, atasanesu sayanesu abadasesu bhikkhu area. The yogi should stay in the secluded place only, little noise place. Jadi seorang yogi itu seharusnya tinggal di tempat yang terpencil atau tempat yang tidak berisik. Nedana buligaya jagriya bajeya adabi tandemaya hasan kaitan metuna vibaje savibusan. Nedana meaning is should not sleep too much.
Kata yang baik yang selanjutnya nidang. Nidang artinya tidak kebanyakan tidur. Jagriya Bajaya Adavi, he should be devoted to wakefulness and key in the way, always trying to be wake up. No? Dia harus selalu berusaha untuk terbangun atau terjaga ya, selalu waspada, terjaga. Then he should abandon the laziness. Dia harus meninggalkan kemalasan. Maya means the decision. Maya tasatya. Maya itu penipuan ya, atau penipuan. Maya is a pretend. Sometimes he know yet enter jhana. Bande, today very good my exhaustion. Jadi penipuan seperti kalau dia belum jana, kadang dia pada saat interview ngomong, Bante, hari ini saya tercerap tuh sangat enak rasanya gitu. Hasang means making a joke. Ha 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 like that. Oh. Hasang itu bercanda atau tertawa terbahak-bahak. Kaidan is a playful. Kidang itu yang bercanda, bermain ya, permainan. Nada Mithuna Vibaje, shono Mithuna Dhamma, sexual intercourse. Selanjutnya Methuna Dhamma itu menghindari hubungan badan. So there are another minor 7 Mithuna Dhamma also has 7 kind of Mithuna Dhamma. Ada 7 jenis Methuna Dhamma yang kecil, yang minor ya. Okay, who knows 7 kind of Mithuna Dhamma? Di sini ada yang tahu nggak 7 macam Methuna Dhamma? Number one, the pleasure. Some lady massage at the time this man or this bhikkhu enjoy the massage by the lady. Yang pertama itu kalau seorang yogi laki-laki ya, ini dipijit atau dimasas oleh perempuan dan dia menikmatinya gitu. Itu yang pertama. So this is very important for 8 precepts or 10 precepts. No? Broken maybe. At the time enjoy. At the time broken. Jadi bagi mereka yang mengambil 8 sila atau 10 sila, kalau mereka menikmati yang seperti itu, maka silanya itu rusak. Even maybe have to apply something apply your face. Also you yourself apply all, or your lady, so another lady applying. This is better. Other people apply your face, something the white man or something makeup, also they cannot make up. If they say that cannot make up, sometimes some medicine have to apply. At that I try the lady to lady, man to man. Jadi bahkan harus hati-hati ya, misalkan kalau harus mengolesi obat, apakah di kulit apa di muka, misalnya pada saat mengolesi obat itu, sebaiknya diri sendiri yang mengoles obatnya itu, atau minta bantuan bagi yogi yang sesama jenis kelaminnya. Yang laki-laki minta bantuan laki-laki, yang perempuan minta bantuan perempuan. At least rubbing, each other rubbing, and the lady and lady better. Jadi kalau ada bersentuhan kulit dengan kulit, itu sebaiknya ya, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. So number 2. Okay, number 2 what? Who knows? Can please say number 2. Number 2 is eye contact. Eye contact, loving each other, loving. So enjoy each other, loving lady and man. Yang nomor 2 itu kalau laki-laki dan perempuan ini mereka tertawa terus menikmati gitu ya, menikmati candaan gitu. So number 3 is talking by eye contact, each other talking by eye. Yang ketiga itu kalau berbicara dengan menatap mata ya, artinya saling menatap mata gitu. So all the person also careful, no? It's why sometimes should not be eye contact each other. No? Jadi bagi mereka yang sudah ditabis, itu harus hati-hati kalau ada mantan istrinya, jangan sampai bertatapan mata gitu.
Number 3, eye contact. Number 4, what? Hearing, listening, secretly listening the lady voice. Yang keempat ini secara sembunyi-sembunyi itu mendengarkan suara perempuan. This also included the listening the lady song singing. Ini termasuk mendengarkan suara perempuan yang sedang bernyanyi juga. Number 5. Number 5. Remember the previous event. Previous, maybe last month I traveling with my girlfriend. At that time, he together eating and together walking, remembering during meditation time. Jadi yang ke berapa tadi? Yang ke-6 ya. Kelima. Dia ingat pengalaman masa lampaunya dengan pacarnya gitu. Apakah misalkan bulan lalu dia ada pergi jalan-jalan dengan pacarnya, dia makan atau lagi ngapain, bercanda, dia ingat-ingat itu pada saat meditasi. Number 6. Number 6 what? Looking couple. Sometimes some couple visit to Tamansari. Some couple, husband and wife, or girlfriend and boyfriend together, and they each other together eating, together walking. At the time, somebody was seeing them. Maybe he want to do like that. So such kind of thinking, seeing the couple. Yang ke-6 itu kalau misalnya melihat pasangan lain ya, apakah itu misalkan ada pasangan suami istri atau pasangan orang yang pacaran datang ke ini ya ke Taman Sari, kemudian ada Samanera melihat mereka sedang jalan bersama mesra gitu ya. Akhirnya Samanera pun berpikir, oh saya juga pengen seperti itu gitu. Nah dengan berpikir seperti itu aja udah melanggar. So because the one who visit us should be meditate here, should not be show the. Jadi oleh karena itu kalau ada pengunjung yang ke sini harusnya meditasi di sini, bukan menunjukkan kemesraan gitu. So last one, number 7 is this yogi practice Sila Samadhi Denya expecting to gain the Deva happiness. Yang terakhir, yang ke-7, jadi ada seorang yogi melatih Sila Samadhipanya dengan harapan untuk bisa menikmati kesenangan di alam dewa. So he know Deva has a left hand side 500, right hand side 500. So he want to become the Deva. Jadi karena dia tahu di alam dewa itu sebelah kiri ada dewinya 500, sebelah kanan juga ada 500. Jadi dia pengen terakhir jadi dewa, punya banyak istri gitu. For such kind of purpose, this yogi meditate in Taman Sari. Jadi kalau yogi itu meditasi di Taman Sari dengan niat seperti itu ya, itu pelanggaran. Should not do, no? Jadi jangan seperti itu. Okay, now Sawi Busan. Should not be makeup, should not be grooming, makeup. Sawi busang itu tidak mempercantik diri, merias diri ya, pakai make up dan sebagainya. So under the grooming, the make the beauty, the head hairstyle also included. No? Jadi tidak merias itu termasuk membuat rambut itu jadi banyak style gitu. Jadi rambutnya itu ditata. Menata rambut juga termasuk ya, nggak boleh. So better every yogi is shake. Jadi kata saya paling bagus itu semua yogi itu dicukur juga. Or make the short hair. Atau dipotong pendek-pendek. Okay. The one who want to attain Nibbana quickly shall follow, no? This one. Jadi bagi mereka yang mau mencapai Nibbana dengan cepat, harus ikuti instruksi yang tadi. Atha vanang supi nalakana no vide thobi nakatan virutin jagava karana tike chamama kona seveya. Should not do athabana. Athabana meaning is a black magic. No? Athabanang artinya itu ya, ilmu hitam. Jadi tidak boleh itu mempraktekkan ilmu hitam. Some bhikkhu they know, some yogi they know how to do the black magic. So at the time during meditation they should not do.
should not be disturbed by other by black magic. Jadi ada beberapa orang yogi itu yang memang bisa mengerti black magic ya, ilmu hitam gitu, ilmu-ilmu gitu. Jadi pada saat meditasi itu tidak seharusnya mempraktekkan itu di sini karena bisa mengganggu yang lain. And also should not teach other. Jangan ngajarin yang lain juga. Supinan lekana no vide atopi nakatan. Some people they know that Supina Lakana Nakata. They know that the planet or astrology. And also he knows that he can read the Dwi. He can read the sign. Sign reader, Dwi reader. Some people very careful, very clever. And so this yogi should not do the Dwi reader, sign reader, and fortune teller. At that age, she do, he very busy maybe. Cannot meditate. Jadi yogi juga tidak seharusnya itu meramal masa depan atau membaca tanda-tanda atau menginterpretasikan mimpi, membaca mimpi atau sebagainya, itu semua itu jangan dilakukan. And now Virutenja. Viruta meaning is some people they know the animal climb, or maybe lizard, or nighttime lizard climb. Maybe tomorrow maybe visitor coming. They know. Ya, ada wirutansa artinya dia bisa ngerti kalau dengar suara-suara hewan. Misalkan kalau malam dia dengar ada suara tokek atau suara cicak gitu. Oh, dia tahu besok mungkin ada yang datang gitu. Now Gabakarana. Some people they know how to get the baby pregnant. Gambakarana itu artinya ada orang yang ngerti bagaimana untuk supaya bisa punya keturunan gitu. There's some married lady they need a baby, right? At the time approach to this bhikkhu. Oh, but I need a baby. Jadi kalau misalkan ada pasangan yang tidak punya anak, kemudian mereka mendatangi seorang bhikkhu, kemudian mereka kasih tahu masalahnya. Berarti saya butuh anak gitu. Now Tike Chama Makona Seweya. Tike Chamine is a medical treatment. Should not do medical treatment also. Yang selanjutnya tidak boleh mengobati atau melakukan pelayanan kesehatan gitu ya, mengobati segala macam. Nidaya na pawedeya na unemeya pasansito bhikkhu. Loba samichiye na kodan pisuneye japanudeya. A man should not fear play. Some people criticize to you at the time you should not chicken. No? Jadi seorang yogi itu tidak seharusnya takut kalau dikritik. Jadi kalau misalnya ada yang menasehati atau mengkritik itu seharusnya tidak usah takut. And he should not be conceit mana when pleased. Juga tidak boleh sombong ketika dipuji. Yes. Even you are Sotapanna, even you are Antajana, some people please, you should not be mana. No? Walaupun sudah mencapai Sotapanna ataupun walaupun sudah punya jana, kalau dipuji sama orang seharusnya tidak timbul kesombongan. You always pay attention, even though you are Antajana, I know you Sotapanna. After Sotapanna, I know you Sakadagami. After Sakadagami, I know you Anagami. After Anagami, even though he possesses Anagami Megaphala, I know you Arahant. Always there, always the Phako. Always the Phako. Pretend that low condition like that. Jadi dia seharusnya selalu rendah hati maksudnya ya. Jadi meskipun sudah punya jana, tapi dia harusnya selalu merenung, saya belum mencapai Sotapanna. Tapi kalau misalkan dia sudah mencapai Sotapanna, dia seharusnya selalu merenung, saya belum Sakadagami. Kalau dia sudah menjadi Sakadagami, dia harus selalu berpikir, kalau saya belum Anagami. Jadi walaupun sudah mencapai Anagami, dia pun harus berpikir kalau dia belum mencapai Arahat. Jadi selalu rendah hati. So the qualified person should be always there. Bound, inclined to the bend down like that, like paddy, like paddy. So this paddy is not yet ripened. At that time, first they are very straight like that. After that,
the paddy starting in the like rice paddy blade starting at that time slowly bend down like that. So in the same way, yogi should be like that. Qualifying yogi should be always more quality, more qualifying, always bend down like that. Jadi bagi yogi yang berkualitas itu harus seperti padi yang membungkuk ya. Jadi kalau padi kan kalau makin berisi dia makin membungkuk. Tadi kata saya kalau padi masih baru dia kan tumbuhnya perlahan ke atas. Tapi setelah timbul padinya dia akan membungkuk. Artinya kalau punya kualitas seharusnya makin merendah hati gitu. Shono dung like that. Jadi yogi itu bukannya makin tinggi makin sombong begitu. Dengan punya kualitas itu bukan. Loban samechi yena kodan pesune japanudeya ishoru loba stingy mechiya koda and pesuneya backbiting. Dia seharusnya menghilangkan itu loba, keserakahan atau egois atau kemarahan ataupun kata-kata yang kasar. Kaya vekayena tetheya upawadam beku nakreya kuheji kame jana visajeya laba kanya janana labeya. Kaya vikaya. Kaya is a buying. Vikaya is a selling. Buying and selling. Shall not do. Trading shall not do. Trading. My mind. Short. Buying and selling. Buying. Selling and buying. This is called trading. Jadi dia juga tidak terlibat dalam transaksi jual beli. Upawadam bekuna kreya kuheji. Upawadam itu two meaning. One is that should not abuse anyone for any reason. Upawadang itu ada dua arti, yaitu tidak memperalat orang ya, memperalat orang untuk alasan apapun. Another meaning is that should not do any misconduct, criticized by other, can criticize by other, some misconduct. Misconduct meaning is killing mosquito, killing the ant. Yogi should not kill mosquito, right? If yogi kill the mosquito or ant, some people may be criticized like that. Jadi arti yang kedua adalah tidak melakukan perbuatan yang bisa dicela oleh orang. So there are 10 kind of misconduct. No? Jadi ada 10 macam perbuatan yang tercela. So bodily 3, verbally 4. By mind is a 3, altogether 10. No? Jadi 10 perbuatan tercela itu 3 dilakukan oleh badan ini, 4 melalui ucapan, dan 3 lagi melalui pikiran. Kami jana visajeya should not be mixed with a villager. This meaning is some villagers are worried. This bhikkhu also worry. This villager happy. This bhikkhu also happy. Same feeling like that. So yogi should not do like that. Yogi itu seharusnya tidak terpengaruh oleh itu ya penduduk desa, villager. Jadi kalau misalnya ada umat awam yang misalkan dia happy, maka yoginya juga ikut happy. Kalau umat awamnya itu sedih, dia ikut sedih juga. Jadi tidak terpengaruh, harusnya tidak terpengaruh sama umat awam. Laba kanya jana na labiya. This yogi should not chatter with the people in hope of gaze. Jadi tidak berbicara kepada orang umat awam itu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu gitu loh. Naca katita siya bhikkhu naca wacam payutam vaseya bhagaviya nasekeya katha vigayika nakatiya. No? Katita meaning is some yogi, he has a little sila only, but he say, I have very good sila. This kind of speak called katita. Nah. Jadi kata yang selanjutnya ini adalah katita ya. Jadi katita itu misalkan ada seorang yogi yang dia sebenarnya silanya
kurang bagus, tapi dia mengatakan ke orang-orang sila saya sangat bagus gitu, melebih-lebihkan gitu. Naja wajan payudan basaya. Payuda waja meaning is asking requisite like that. Or I need what, always asking. It's called payuda. Yang selanjutnya yang payuta itu artinya dia itu selalu meminta-minta gitu. Saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh requisit, meminta-minta gitu, nggak bagus. Pakabiya nasikya. Pakabiya meaning is a very rude body action, verbal action. Called pakabiya. Should not do. Jadi yang selanjutnya pagabiang. Ini artinya tindakannya dan kata-katanya itu sangat kasar ya. Jadi jangan lakukan itu. Kathan vegai gana katheya. He should not utter the quarrelsome speech. Yang terakhir itu dia juga tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menimbulkan perpecahan atau pertengkaran itu. So this is careful. Some speech maybe can quarrel, some like each other. No, such kind of speech should not say. No? Jadi harus hati-hati ya. Jadi ada beberapa ucapan itu yang bisa membuat samanera itu saling bertengkar gitu. Jadi untuk yang kata-kata seperti itu jangan diucapkan. Mosawe jena ni tasambajano satani nakriya atajiwitena pinyaya silabadena ninya mati minye. Mosawe meaning the telling line. Should not tell telling line. No. Yang selanjutnya ia tidak berbicara bohong. Always sampajana, always mindful and always meditate. Sampajana. No. Jadi harus selalu penuh kesadaran, selalu bermeditasi ya. Sattha meaning is sometimes no, he has despise other. No, so sometimes he want to say no, he say really he has no such kind of quality. This is called sattha. No, I have jhana. No. Really, he has no jhana. So I have sila. He has no sila. Jadi dia juga tidak seharusnya itu menipu orang. Misalnya dia nggak punya sila, tapi dia ngomong ke orang saya punya sila. Dia tidak punya jana, dia ngomong ke orang dia punya jana. Gitu. Na jiwite na pinyaya. Jiwita meaning is sometimes this bhikkhu has a very good ajiva. Sama ajiva. Oh, I never do the Micha Ajiva. Like that. Some layperson also they say, I never do the Micha Ajiva. My livelihood is very good. They have plug like that. Mana. Jadi tidak seharusnya itu punya kesombongan kalau misalkan umat awam itu dia punya penghidupan yang benar. Jadi dia merasa mata pencaharian saya ini benar, tidak salah. Jadi dia punya kesombongan oleh karena itu tidak seharusnya seperti itu. So, na inya ati minye should not be look down other. Should not look down other. No? Kemudian selanjutnya itu dia tidak memandang rendah kepada orang lain. There are three kinds. I have very good livelihood. I have very good wisdom. I have very good sila. Because this item should not look down to other. Jadi dia tidak seharusnya memandang rendah kepada orang kalau misalkan saya punya mata pencaharian yang bagus atau saya punya sila yang bagus atau saya punya kebijaksanaan, wisdom, the last one. Wisdom. Kebijaksanaan yang bagus. Dia tidak seharusnya dia berpikir dia lebih pintar, dia memandang rendah orang lain, tidak seperti itu. Yes, some yogi have very good sila, very good wisdom, very good livelihood. But should not be look down to other. Jadi ada beberapa yogi yang punya sila yang sangat bagus, ataupun kebijaksanaan, ataupun kepintaran yang sangat bagus, dan bahkan dia dari orang kaya punya mata pencaharian yang bagus juga. Jadi ya untuk yogi seperti itu dia tidak seharusnya memandang rendah ke yang lain. Even those other person is not Buddhist, maybe Christian or Muslim or the Hindu, should not look down to other. No. Jadi walaupun mereka itu bukan Buddhis, apakah mereka itu Islam, Kristen, ataupun Hindu, kita jangan memandang rendah mereka.
So Samnila each other should not look down. He cannot memorize this one paragraph also. Should not look down. Like that. Jadi sesama samanera juga tidak saling memandang rendah satu sama lain. Misalkan, ini orang samanera ini ngapal satu paragraf aja lama, nggak bisa-bisa gitu. Jangan seperti itu. Sutwa rusito bhuvacan samanana wa putu janana. Plusena nena pati vejanayi santa pati seni kronti. Sutwa means a having heart. Rusito bhuvacan, many speech. No? Many speech criticize to this yogi. No? From the bhikkhu or putujana. Samana meaning is a bhikkhu, samanera or called samana. Putujana is an ordinary person. At that time, should not be respond by harsh speech. Why you criticize me like that? Should not be respond. Quiet. No? Should not respond. Kalau menerima kata-kata yang tidak menyenangkan atau dikritik dari orang, apakah itu dari bhikkhu atau dari samanera atau dari umat awam sekalipun, jadi tidak seharusnya dia merespon dengan kata-kata yang kasar gitu, atau misalkan contohnya, kenapa kamu bilang saya seperti itu gitu, atau kenapa kamu kritik saya seperti itu. Dia harusnya tidak merespon seperti itu, cuma diam aja gitu. Because we cannot know the workings of karma at all. Buddha only know. Sometimes in the present life we not do anything wrong, but previous life we already done. Because this previous akusala karma may be affected sometimes. Ya, kita kan tidak tahu cara kerja karma secara pasti ya. Jadi meskipun kita tidak melakukan kesalahan di kehidupan ini, mungkin aja kesalahan kita ada di kehidupan yang lampau. Oleh karena itu sekarang ini kita dikritik gitu. Nahi santa padiseni granti, the wise never respond. Like that. Mereka yang bijaksana tidak pernah menanggapi. Here the translate, for the peaceful do not retaliate. Di sini translatannya di sini, karena yang damai itu tidak membalas. Yeah. Because if he criticize this is his karma, not our karma, right? Karena sebenarnya kalau orang mengkritik kita, maka kamanya itu adalah kama dia, bukan kama kita. So because there's sometimes our Myanmar has some speech. Criticize people make new karma. The one criticized people already pay the previous old karma. Jadi ada kata pepatah ya di bahasa Myanmar itu yang terjemahannya lebih kurang begini. Bagi mereka yang mengkritik orang, dia itu menciptakan kama baru, kama buruk yang baru. Bagi mereka yang kena kritik, dia membayar kama buruk yang lampau. Itu. Etinja dhamma minyaya visina beku sada sato seke sandiri nebudenya dua sasane godama sana pamijaya. This is last answer for our Buddha. Tadi yang dibacakan Sayadaw itu adalah jawaban terakhir yang diberikan oleh Buddha yang asli. Inyaya means having understand those dhammas. Yang pertama itu setelah memahami ajaran tersebut. Vijina bhikkhu sada sato seke. The wise bhikkhu should try always with the mindful. Bhikkhu yang bijaksana seharusnya selalu berusaha dengan penuh kesadaran. The nibbana is the most peaceful dhamma. Having understanding, nibbana is the most peaceful dhamma. And enjoying in our Gautama dispensation. Not always mindful. Nibbana adalah kedamaian yang tertinggi. Jadi setelah mereka mengenali nibbana, berarti dia sudah mengalami kedamaian tertinggi. Jadi dia dia selalu menikmati ajaran Buddha Gautama. So this real Buddha answer finished. After that, the questioner, Nimitta Buddha also recite one stanza. Jadi setelah Buddha asli menjawab semua pertanyaan itu,
Maka Nimitta Buddha pun membalas dengan satu bait. Abhibuiso nabi buddha sakhi dhamma manitiya madasi tasmayi tassa bhagavato sasane apamato sadanama sama nuseketi. Finish. Jadi itu tadi bait yang dibacakan itu adalah kata yang terakhir dari Nimitta Buddha ya. Abhibuhiso nabi buddha. Abhibu meaning is that our Buddha already the conquer the five mara, already conquer. Jadi kata yang pertama abibu yang artinya Buddha sudah menaklukkan kelima mara. So this called our Buddha conqueror. No? Dan ini artinya sang Buddha adalah sang penakluk. So Buddha conquer everything. And another Buddha, nobody conquer to Buddha and conquer one. Jadi Anabibuto itu artinya tidak ada yang bisa menyaingi Buddha, menaklukkan hal yang menyaingi Buddha. Sakhi Dhamma meaning is that our Buddha realized through his own insight. Sakhi Dhamma, Manitiha Madasi. Cannot not hear say. Direct knowledge. He understands the Dhamma by direct knowledge. Yang selanjutnya itu Sakhi Dhamma itu artinya Buddha ini dia menyadari kebenaran itu melalui pengalaman pribadinya, bukan dari dengar dari orang lain, tetapi dia sendiri yang sudah mengalami hal itu. So our Buddha realized Dhamma by direct knowledge. Jadi artinya Buddha menembus Dhamma melalui pengetahuannya sendiri. Tassamai therefore, Tassa Bhagavato Sasane, in that Buddha dispensation, Apamato, without heedlessness, this mindfully, Sada always, Namasama with respect, Anuseke, short time. Jadi oleh karena itu di dalam ajaran yang mulia itu dia harus dengan rajin ya, dengan tekun itu selalu berusaha untuk ajaran di dalam ajaran yang tadi. So this meaning is what the meaning of the Nimitta Buddha saying is our Buddha conqueror and nobody conquer to the Buddha. He already understands the Dhamma by direct knowledge. Therefore, we all should try, should practice always mindfully Dhamma in this Buddha dispensation. Jadi intinya dari Nimitta Buddha itu dia menutup bait ini dengan mengatakan Sang Buddha adalah sang penakluk dan tidak ada yang bisa menaklukkan Sang Buddha. Dan Buddha sudah menembus Dhamma melalui pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu di dalam ajaran ini kita seharusnya berlatih dengan tekun, dengan penuh kesadaran untuk menembus Dhammanya. Gitu. So if you also can practice according to this Duataka Sutta, you can attain Nibbana quickly. Jadi kalau kita bisa berlatih sesuai dengan instruksi dari Tuataka Sutta ini, maka kita bisa mencapai Nibbana dengan cepat. But not easy, right? Tapi bukan hal yang mudah ya. I also cannot look here there. Cannot. Mata tidak boleh lihat ke sana kemari. Right? Cannot jump. Nggak boleh loncat-loncat. So one bhikkhu, this bhikkhu is very good bhikkhu. He always take care of his eye. This sometimes he go to the palace, Pidapada. At the time, the king offer. At the time he say, Sukhi Hotu Maharaja. The queen offer also he say, Sukhi Hotu Maharaja. Any lady offer he says, Sukhi Hotu Maharaja. Or Maharaja means the king. He says the king only. And then the other bhikkhu say, oh Bande, this people are not king. I don't know who is king or lady. Because he not see that. Other bhikkhu see. But the Pidapada bhikkhu no, he not see. No, because he not see the donor. He see his bow only. Right? Oh, this Vinaya. Bhikkhu should not see the donor. No, only see that you are bow only. Here, there, should not see.
Jadi ada cerita seorang bikku ini yang di mana dia tuh sangat menjaga indera matanya itu. Jadi pada saat sedang Pindapata di kerajaan, dia kan selalu menjaga matanya dengan melihat ke dalam bowl. Jadi pada saat raja mendanakan makanan ke dalam bowl, bikku ini pun mengatakan Sukihotu Maharaja. Kalau ada ratu yang mendanakan makanan juga dia ngomongnya Sukihotu Maharaja. Ada pengikut yang lain juga mendanakan perempuan juga Sukihotu Maharaja. Jadi siapa aja yang mendanakan dia selalu ngomong Sukihotu Maharaja. Itu kemudian ada bikku lain bertanya, Bante, dia itu kan bukan raja. Kenapa kamu panggil raja? Dia itu perempuan. Tapi bikunya itu bilang, saya tidak tahu karena saya tidak melihat. Jadi ini adalah sesuai dengan Winaya ya. Karena pada saat biku menerima makan itu seharusnya mata itu selalu melihat ke dalam bowl, tidak boleh melihat pendonor. Jadi mata nggak boleh melihat ke sana kemari, kata Sayadaw. Okay, today one sutta successfully finished. Another 5 sutta remain. Jadi sampai hari ini berarti 1 sutta sudah selesai, masih ada 5 sutta yang lain. So this one sutta I have to spend 1 month. Jadi untuk menjelaskan 1 sutta ini Sayadaw butuh waktu 1 bulan. Another 5 sutta must be quickly. No? Jadi sisa 5 sutta yang lainnya mungkin harus lebih cepat, kata Sayadaw. If you have a question, you may ask now. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya sekarang. Sayadaw, because today we recite Mora Sutta, may Sayadaw explain what is the benefit of reciting Mora Sutta? Because in one place, this sutta is chant every day. Yeah, Dhamma Mandana. Dhamma Mandani Ekatan, Pritatan, Panamahi. Brahma Mandana. No? Brahma meaning is, and the Brahma also called Brahma. Another is superior, also called Brahma. No? So this is a very superior chanting, Mandan. Superior chanting. So first story is Buddha to be chant every day. At that time, nobody can catch this Mora peacock. And then Buddha became the peacock. Right, peacock. No, peacock. So every day he chants. Morning one time, morning Udayana, evening Apetayan, like that. So at that time, 700 years, even to try to catch the peacock, Buddha to be cannot catch because Buddha to be everyday chanting. So powerful chanting. Jadi saya bertanya, apa manfaat dari Parita Mora, membacakan Parita Mora Sutta itu manfaatnya apa? Karena ada tempat yang setiap hari membacakan itu. Mungkin wihara maksudnya, setiap hari membacakan Mora Sutta. Manfaatnya gimana? Kemudian saya mengatakan, di akhir pembukaan kata itu kan ada Brahma Tanti. Brahma itu ada 2 arti. Yang pertama, alam Brahma, itu Brahma, atau Brahma yang artinya superior. Yang artinya Parita ini adalah superior kalau dibacakan. Jadi latar belakang ceritanya ini pada saat itu Bodhisatta terlahir menjadi seekor burung merak. Burung merak di mana tiap pagi beliau membacakan pagi dan malam ya. Kalau pagi itu dia baca Uditayang dan kalau malam itu mulai dari Apetayang. Jadi karena setiap hari membacakan itu, tidak ada yang bisa menangkap burung merak ini. Burung merak ini selama 700 tahun manusia itu coba nangkap itu nggak bisa tangkap karena kekuatan Parita ini. But one day after 700 years, one hunter tried. He think how to catch this peacock. After that, he has got idea. So he blamed the female peacock. The female peacock is a very beautiful animal. The singing also very sweet sound maybe. And then after hearing the female peacock singing, and then the bodhisattva to be forget to chant.
That day at the night catch by the hunter because forget to chant there. Jadi setelah 700 tahun berlalu, ada seorang pemburu yang dia berpikir bagaimana cara untuk menangkap merak ini. Akhirnya dia punya ide, dia menggunakan seekor merak betina. Jadi mungkin merak betina ini sangat cantik dan mungkin suara meraknya juga sangat indah ya. Jadi pada saat itu merak betina ini, pada saat Bodhisatta melihat merak betina ini, dia lupa baca parita itu, lupa baca parita mora. Akhirnya dia tertangkap. So because this lady singing is very powerful. Oleh karena itu kalau ada wanita nyanyi itu sangat kuat ya maksudnya. So in this Mora Sutta have many meaningful sentences. At that time, Buddha to be know how to pay homage the Buddha. In this Preta Buddha chant like that. I pay homage the Buddha also, and also especially pay homage Buddha. No, Vidagu, Sabadame Vidagu, the Buddha who know everything. Jadi di kalimat Mora Sutta ini ada banyak arti ya, banyak arti kata-kata yang punya kekuatan yang bagus, maksudnya yang artinya bagus gitu. Jadi ada salah satu arti di mana itu pada satu Bodhisatta dia ada mengucapkan sabadame. Ya, itu artinya dia menghormat kepada Buddha yang Maha Tahu. Berarti pada satu Bodhisatta pada saat jadi burung merak dia sudah bisa menghormat Buddha. So he pay homage the sun also, and he pay homage the Buddha also. No? Tapi dia juga ada memberi penghormatan kepada matahari juga ada, tapi ada juga kepada Buddha. So because Udetaya means that the sun rising in the morning. No? Jadi Udetayang itu artinya matahari terbit di pagi hari. Apetayang is the sunset in the evening. No? Kalau Apetayang itu artinya ya matahari terbenam di sore hari. So after chanting this Preta, we also already pay homage the Buddha. Jadi setelah baca parita itu artinya kita juga sudah memberi hormat kepada Buddha. So because the powerful the chanting. Oleh karena itu parita ini sangat kuat. So some people cannot catch us. If we forget, maybe some people can catch us. Jadi kalau baca parita ini mungkin kita tidak bisa ditangkap ya. Tapi kalau kita lupa baca mungkin bisa ditangkap. Now may I ask? Just now Sarah said the bhikkhu should not tell the fortune or explain the dream because busy cannot meditate. So besides that, if a bhikkhu doing so without expecting the gain from others, is it just a normal, not very serious karma? It's not miccha. Miccha ajiva. Yeah, this is related with the miccha ajiva. But he's not expecting. He just because he has a ability. So it's self-action. It's not so serious karma, right? The not serious karma, but bhikkhu has abuse. Abati also we have to consider this a very serious. So should not do bhikkhu. And also the one who want to attain quickly to Nibbana also should not do. So this sutta is a very strict. No other one. This Tuvataka Sutta is difficult to practice. Even the medical doctor also cannot make the treatment. Cannot make treatment during the meditation time. Like that. So very strict. Intensive meditator. For intensive meditator. No. I mean, besides the purpose of intensive meditation, itself is not so serious. Yeah, not so serious. Thank you. Jadi pertanyaan saya itu tadi mengenai bhikkhu atau yogi yang memberikan baca tanda meramal itu ya, membaca mimpi dan sebagainya, meramal masa depan atau dan sebagainya itu. Kalau dia melakukan itu tanpa mengharapkan keuntungan gitu, dia cuma melakukan karena dia mampu, mungkin dia punya kemampuan bisa melihat masa depan atau bagaimana.
Jadi dia melakukan itu aja. Boleh nggak? Maksudnya bukan boleh. Apakah rekamannya nggak terlalu berat ya? Benar nggak? Terus kata Sayadaw, kalau untuk seorang bikku itu tidak seharusnya melakukan itu karena memang ada aturan bikku, ada di winayanya, ada beberapa yang tidak boleh itu karena ada hubungannya dengan micca jiwa. Micca jiwa itu adalah mata pencaharian yang tidak benar ya. Dan kemudian kalau menurut Tuataka Sutta, Tuataka Sutta ini adalah sutta yang sangat sangat ketat ya. Jadi kalau mau mencapai ibadah dengan cepat, kita harus mengikuti sutta ini tanpa ada kompromi. Jadi kalau nggak boleh itu nggak boleh melakukan itu, bahkan apabila bikku ini adalah seorang dokter, dia juga tidak boleh mengobati kalau mau cepat-cepat ke nibbana gitu. Jadi kita harus mengikuti instruksi ini dengan ketat gitu, baru bisa ada hasilnya kata saya. Tapi tadi saya bertanya lagi, tapi kalau misalnya dia tidak intensif gitu, tidak intensif meditasi, dan niatnya bukan mau ke nibbana misalnya ya, apakah kalau dia melakukan itu berarti kamanya nggak terlalu berat ya? Ya kata saya mungkin nggak terlalu berat. So Venerable Kautinya, before the ordained person, you know Venerable Kautinya, the Dhammacakkappavattana Sutta time, the first attained the first bhikkhu, Sotapanna, Kautinya. Before ordination, he is a sign reader. He can also read the Buddha sign. After knowing all, really he may be Buddha. He believes his power. Yeah, he know his power. He believe his power. So he renounced fast and waiting the Buddha to be in the forest. Jadi seperti Bante Kondanya ya. Bante Kondanya ini adalah bikku pertama yang mencapai Sotapanna di ajaran Sang Buddha itu di Dhammacakkappavattana Sutta itu. Jadi sebelum dia menjadi Bante Kondanya dulunya dia seorang yang ahli meramal membaca tanda-tanda tubuh. Jadi dia itu yang membaca tanda-tanda tubuh Bodhisatta dan dia yang meramal kalau Bodhisatta ini akan menjadi Buddha. Dan dia sangat percaya dengan peramalannya dia. Akhirnya dia pun melepaskan keduniawian dan dia menunggu Bodhisatta di hutan duluan gitu. Dia duluan ke hutan menunggu Bodhisatta. But after ordination, he never do the sign reader. Tapi setelah dia jadi bikku, setelah diordain, dia nggak pernah baca tanda lagi, meskipun sangat ahli loh. Understand? Yeah. Vandami said, Vandami Bante. So, the Arahan, for them, the raft that they used to sail across the ocean of rebirth, they have they have left them offshore, and then the tools they used to climb to the peak of Mount Nibbana have been thrown away. Cross the river. Sorry. I already crossed the river. Okay. Yeah. Okay. Which river? Huh? Which river? The Samsara River. River. Okay. Also, all tasks for them has been done. Nothing left to do. So, why Buddha teach them the Ovada Patimokkha, even though the map they used to reach to the Nibbana has served no more purpose for them. I mean, the Dhamma should have no purpose anymore for them because they have attained the Nibbana. So why Buddha still teach them the Ovada Patimokkha? Ovada Patimokkha is for all, not only Arahant. At the Magga Puja, we usually know that Buddha Ovada Patimokkha Day. Ovada Patimokkha Day to 1,250 Arahant, right? Yeah. At that time, Noya Patimokkha. Just Ovada Patimokkha that day. Right? So not only for Arahant, for all. For you also. For you.
Okay. So I thought Buddha only teach them at one night, like at that time only. So no. Yeah, this first day, for the Patimaka day. Yeah, for your February full moon. At that time, our one of our Mahadana day, February full moon day. This is all the Patimaka day. At that time, not yet Patimaka, not yet Bhikkhu Patimaka at that. Because this first 20 wasa. First 20 wasa time Buddha allowed the order Patimaka only, not yet Patimaka. So this order Patimaka is not at the time because many are very good bhikkhu. No need to lay down the small rule like that. And big bhikkhu also not yet lay down. Just order Patimaka. Every 2 weeks, Buddha recite the order Patimaka for all bhikkhu. Not only Arahant, but also all bhikkhu. Jadi pertanyaan tadi, Arahant kan sudah mencapai nibbana ya, dan dia sudah menyeberangi sungai samsara dia katanya. Kemudian kenapa Buddha masih mengajarkan Owada Patimokkha kepada para arahat? Gitu. Tapi saya mengatakan Buddha mengajarkan Owada Patimokkha itu bukan hanya ke arahat, tapi untuk semua bhikkhu. Gitu. Jadi pada saat itu, dulu itu 20 tahun awal, selama 20 wasa pertama Buddha, itu belum ada aturan Patimokkha. Jadi tiap uposatha 2 minggu sekali itu Buddha cuma memberikan Owada Patimokkha aja, tiap 2 minggu sekali. Jadi Owada Patimokkha yang pertama itu jatuh di bulan Februari, bulan penuh di bulan Februari. Itu biasanya di Molamin itu Mahadana. Hari Mahadana itu Owada Patimokkha itu. Jadi Patimokkha pertama itu, jadi Buddha tidak pada saat itu 20 tahun, 20 wasa pertama belum ada aturan Patimokkha, belum ada peraturan yang besar ataupun peraturan yang kecil, hanya nasihat aja. Karena pada zaman itu semua bhikkhu masih silanya masih sangat bagus semua. Gitu. Jadi tidak perlu ada aturan yang turun. This order Patimaka is Buddha order Sila Samadhi Jinya to practice. Jadi Owada Patimokkha itu adalah nasihat untuk melatih sila samadhi panya, tapi untuk semua bhikkhu, ya, bukan cuma arahat aja. So to practice Sila Samadhi Jinya, we need the kanti, patience. Untuk melatih sila samadhi panya itu kita butuh kanti. Kanti itu kesabaran. If food is not enough, have to patient. Sometimes sleeping not enough, have to patient. Sometimes very cold, have to patient. Sometimes very hot, and then also be patient. So kanti parama, sapoti teka, nibbana parama wadanti, Buddha, etc. Jadi kalau makanan tidak cukup atau tidak enak, harus sabar. Ya. Kalau tidur tidak cukup juga harus sabar. Kalau cuaca terlalu dingin, sabar juga. Terlalu panas juga harus sabar ya. Jadi oleh karena itu Buddha mengajarkan yang tadi, kanti paramang tatoti dan sebagainya. Last stanza is very convenient. Sapa papa sa akana kusala supa sambada saceta priyo davana etam buddhana sasanam. You should not do any akusala karma. You should cultivate all kusala karma and also purify your mind. This is all Buddha teaching. Bait terakhir dari Owada Patimokkha itu sangat bagus ya. Yang tadi saya sudah bacakan itu Sabha Papakan Akanang itu. Yang artinya kita tidak seharusnya itu melakukan akusala kama. Kita harus melakukan lebih banyak kusala kama. Ini adalah ajaran semua Buddha. So I already recite first one as last one. Middle one you recite. Jadi saya sudah baca bait yang pertama dan bait yang terakhir ya. There are 3 stanzas only, right? Or the Fatima, 3 stanzas only. First one and third one I already recite. Okay, tomorrow. I give the time one day for you. Jadi saya kasih tugas ke itu bloginya untuk cari tahu yang bait kedua itu apa.
Bait 1 dan bait ketiga sudah dibacakan Sayadaw, sisa bait yang kedua yang di tengah-tengah. Gitu. Okay, so Dhammapada 183, right? Yeah. 182. I do. Okay, thank you, Sayadaw. Okay. The more I want to hear, you are chanting. Sayadaw, I would like to ask about Metta Sutta, Karaniya Metta Sutta. May Sayadaw explain Sakko Ujuca Suhujuca. Sako ujuca sujuca sujoca samudvanati mani. Sako. Sako meaning is I remember that our Saka Sakya, no Buddha family. Buddha clan is a Satya family. Satya come from Saka because Buddha generation they have made one new city Kapilavatthu. Before they had another place. At the time they want to do the new city, new capital, new country. And then they searching near the Himalaya. And then they found one place. At that time, Buddha to be became the Kapila hermit. Kapila hermit. This hermit is a Buddha to be. Long time ago. This Kapila hermit gave his land to the Buddha generation. At that time, this land called Kapilavatthu. Because Kapilavatthu gave the land. Vattu means the land. So this land given by the Kapila hermit. Because this place called Kapilavatthu. At that time, they made this new city. At that time, very successful. At that time, their previous father, their generation, Okaka, the king Okaka, very, very happy because my son are very, very, very can make the new city. At that time, he Ota, Seko means evil, meaning evil. Jadi saya bertanya kepada saya tentang Karaniya Metta Sutta yang ada bait Sakko Ujuca Sujuca. Artinya apa? Minta dijelaskan ya. Sakko. Terus saya kata dari Sakko itu saya jadi ingat cerita tentang Kapilavatthu. Jadi pada saat itu Kapilavatthu masih belum ada, jadi ada anak-anak dari Raja Okaka katanya ya. Dari Okaka itu mereka mau mencari tanah untuk dibikin satu negeri baru, satu negara baru, satu ibu kota yang baru gitu. Dan kemudian mereka ketemu oleh Bodhisatta. Dia pada saat itu Bodhisatta kita, dia adalah Petapa Kapila namanya. Dia ketemu Petapa Kapila dan Petapa ini memberikan tanahnya itu untuk dibikin jadi sebuah negeri gitu, sebuah negara yang baru. Maka disebut Kapilavatthu. Wattu itu artinya tanah. Tanah yang dikasih oleh Kapila, jadi namanya Kapilavatthu. Nah, karena Kapilavatthu ini pun sangat sukses ya. Setelah dibangun tuh akhirnya sangat makmur, sangat sukses. Oleh karena itu, karena melihat anak-anaknya sukses membangun negeri yang baru, Raja Okaka ini pun mengatakan Sakko, artinya mampu. Mereka ini mampu bikin negeri, mampu. Sakko, at that time became the Satya. Sakko became the Satya. Dari kata Sakko ini akhirnya menjadi Satya. So this family called Satya family. Satya ini Sakya ya maksudnya ya. Sakya, keluarga Sakya. So in this case, they able to make the new city. In this Metta Sutta is able to practice to attain Nibbana. Able person, not disabled person. Kalau dari cerita yang tadi kan artinya mereka mampu membangun satu negara yang baru. Tapi kalau yang di Metta Sutta, mampunya ini artinya dia mampu mencapai Nibbana. Bukan yang tidak mampu. What is the meaning of the able person? Do you know? Apa arti dari orang yang mampu? Apa ada yang tahu nggak? So we have one sutta.
There are 5 factors to attain Nibbana. Number 1 is the Saddha. He may be believe the Buddha, Dhamma, Sangha. This is very important. No? Saddha, confidence. Jadi di dalam satu sutta ada 5 faktor yang dibutuhkan untuk mencapai nibbana ya. Faktor yang pertama adalah saddha atau keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha ya. This saddha also non-ordinary saddha, Okkapanna saddha. Okkapanna saddha is 100% he believe the Sabbanyutta Jnana. Jadi saddha yang ini bukan saddha yang biasa. Saddha ini namanya Okkapanna saddha. Namanya Okkapanna saddha. Ya, artinya saddha ini adalah dia percaya 100% kepada Sabbanyutta Jnana. Sabbanyutta Jnana ini adalah pengetahuan maha tahu. So Okkapanna saddha is higher than the Pasada saddha. Pasada saddha means I believe you. Now I confident you like that. Each other confident called. And confidentially, this is called Pasada saddha. So Okkapanna saddha is higher than Pasada saddha. You believe the Sabbanyutta Jnana. Jadi Okkapanna saddha itu lebih tinggi dari Pasada saddha ya. Jadi kalau yang tadi kan dia percaya 100% kepada Sabbanyutta Jnana. Kalau yang Pasada saddha ini contohnya seperti saya percaya sama dia atau saya percaya sama Sale gitu. Itu beda. Tingkat keyakinannya itu beda. Yogi must possess such kind of saddha. If no saddha, cannot meditate. Yogi seharusnya punya saddha yang seperti itu. Jadi kalau tidak punya saddha itu tidak bisa meditasi. So this Buddha is a real Buddha. This Dhamma is a real Buddha Dhamma. Must saddha. Jadi kita harus punya keyakinan Buddha ini adalah Buddha yang asli. Dan Dhamma ini adalah Dhamma yang asli juga. Number 2, must be healthy. Faktor yang kedua, sehat. Harus sehat. I have fever. How to meditate? Jadi kalau misalkan sakit kepala, sakit demam, kan nggak bisa meditasi. Must be healthy. Jadi harus sehat. Now, honest. Number 3, honest person. Yang ketiga itu orang jujur ya. Dia harus menjadi orang yang jujur. Number 4, effort. Yang keempat adalah usaha. Show not lazy. Tidak malas. Jangan malas. Show not lazy. Make the effort. Jangan malas ya, harus berusaha. Effort also many kind of effort. Number beginning effort is come to meditation hall or come to the on the sitting. This all beginning effort. Jadi usaha pun ada banyak jenis ya. Jadi untuk pemula itu usahanya itu kalau dia datang ke tempat meditasi ataupun datang duduk di tempat di cushion ini duduk untuk mau meditasi itu sudah satu jenis usaha untuk pemula. Not also easy, right? To come to the early morning to come to here. tidak terlalu gampang ya maksudnya untuk pagi-pagi ke sini gitu. Duduk di sini. Maybe I should sleep continue because I very tired. Maybe chatting time I will go. Mungkin saya tidur dulu karena kecapean gitu. Pada saat mau chanting baru saya datang, mungkin pikirnya begitu. Yeah, no effort. No effort. Kalau yang seperti itu berarti nggak punya usaha. But after sitting on the cushion also, he relax too much. He thinking there. He not meditate, just sitting only. Ataupun setelah duduk di tempat duduknya, dia sangat terlalu santai gitu. Dia mikir ke sana kemari, nggak ada usaha untuk meditasi gitu. Or he sleep on the meditation cushion. He sleep the whole 1 hour sleep. Atau misalkan dia selama sesi meditasi 1 jam tuh dia tertidur sambil duduk gitu. Because nobody know, right? Karena gak ada yang tahu lah dia tidur apa enggak. Okay, so after sitting on the meditation cushion, must be effort. I will pay attention my meditation object. Like that. No? Jadi setelah duduk di cushion ini harus berusaha
harus punya usaha, saya harus berusaha memperhatikan objek meditasiku. Number 3 effort is try to be increase progress. Usaha yang jenis yang ketiga adalah berusaha untuk bisa berkembang, punya perkembangan. Gitu. I always recommend that make determination, make aditana. But some people lazy to aditana, don't want to aditana. Jadi saya tahu tuh selalu kasih nasihat harus beraditana, bertekad ya, punya tekad gitu. Tapi ada orang-orang yang malas yang tidak mau bertekad gitu. This aditana parami made the effort. Jadi parami aditana ini, tekad ini, ini mendukung usaha. And also your parami also fulfill. Jadi selain mendukung usaha, parami kita juga jadi terpenuhi, menambah parami. Okay, understand? Paham ya sampai sini? Okay. How many factors already fall? No. Number 1 is satta. Number 2 heavy. Number 3 honest. In the time also you must honest. No. And also number 4 is effort. Number 5 must see the rising pedestrian way or namarupa. Jadi tadi yang ketiga adalah jujur ya. Jadi kata saya itu pada saat interview pun harus jujur. Yang keempat tadi kan usaha, sudah ya. Yang kelima, dia harus bisa melihat nama rupa yang muncul dan tenggelam. So these 5 factors are needed to attain nibbana. Jadi kelima faktor ini diperlukan untuk mencapai nibbana. In this Nidda Sutta, at the time Buddha said another way. Seko, Ujuja, Sujuja, Sujoja, Samudu, Anatimani, etc. You have to say like that. Jadi di Metta Sutta itu, Buddha mengucapkannya itu dengan cara yang lain, tapi intinya sama dengan yang ini, 5 faktor ini, untuk mencapai nibbana. Cuma caranya berbeda aja. Okay, understand what is the able person. No? Jadi sampai sini sudah mengerti ya, apa yang dimaksud dengan orang yang mampu. Okay, you decide you are able person or disabled person. Jadi Anda tentukan sendiri, apakah saya termasuk orang yang mampu atau yang tidak mampu. Can a transgender get ordination? But Buddha time is no operation, automatically change. Buddha time, some bhikkhu change bhikkhuni. Bhikkhuni change bhikkhu. At that time, no need to order again. This bhikkhu change bhikkhuni. At that time, he shall follow a she. At that time, become she. At that time, she shall follow the bhikkhuni patimaka. Sometimes one bhikkhuni change to the bhikkhu. Automatically change. At that time, Buddha allowed, no need to order again. This bhikkhu follow the bhikkhu patimaka. At that time, no operation. But operation also consider. Now they can order. I don't know now because operation successful because related their karma. Without karma, operation never successful. Transgender tuh harus pakai hormon ya? Nggak mesti. Jadi pertanyaan tadi, apakah seorang transgender boleh diorden nggak? Boleh jadi bhikkhu, bhikkhuni gitu. Tapi kata saya tuh, di zaman Buddha itu, bhikkhu itu bisa otomatis jadi bhikkhuni gitu. Karena kamanya, dia berubah otomatis tanpa operasi gitu. Bhikkhuni pun ada yang jadi bhikkhu, otomatis. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan tanpa operasi. Tapi kalau itu terjadi, Buddha pun mengizinkan. Tapi yang sudah jadi bhikkhuni, dia harus ikut sangha bhikkhuni. Tadi bhikkhu yang jadi bhikkhuni, dia ikut sangha bhikkhuni. Tadi yang bhikkhuni, kemudian jadi bhikkhu, maka dia ikut jadi kelompok bhikkhu gitu. Dia dianggap laki-laki, itu boleh. Jadi kalau melihat hal seperti itu, berarti zaman sekarang ini transgender itu masih mungkin diperbolehkan, masih diperbolehkan karena kata saya dong keberhasilan operasi pun tergantung kamanya dia. So maybe ask question why they change like that. So one story I remember this one Buddha time, one man traveling. At the time he see the Bande Kechayana. You know Bande Kechayana, very handsome Arhan, very handsome Kechayana, because golden color body is.
After seeing the Kechayana, this man thinking, this thinking is akusala vitaka, akusala karma. Maybe my wife like this venerable. At that time, he automatically changed to the lady because he misconduct is that he's thinking like that. After looking the venerable Kechayana very handsome, right? May my wife be like this venerable. It will be very good. Such kind of the thinking akusala karma changed his appearance. He became the lady at the time. At that time he very shy. Ah, what happened? At that time he has wife. He has wife. At that time one son. One son. After that he very shy to go back at home because he became the lady, right? So he not go back and he go to another city as lady. He reached another city. At that time, another man falling in love with him, with her. Right? He want to marry to this lady. At that time, he also no choice. She married this rich man. At that time, she got one son. So man like one son, female like one son, two sons. No? So after a few years, maybe 10 years or maybe after a few years, one friend came from his native town visit to the city. At that time, she see her friend. At that time, she called her friend, and at that time, her friend not recognize her because changing the lady, right? At that time, she explained her, her friend. I is before your friend because I not become lady because I misconduct to the venerable kitchen. At that time, this friend say, you not the asking forgiveness to the venerable like that. At that time, she remember how to asking forgiveness. At that time, this friend advised her, uh, uh, offered me and asking forgiveness like that. At that time, she made like that. At that time, she became the man again. The story, very wonderful, right? Real story. At that time, two sons. One son is a previous previous family. Another son is her old son as a lady. So at that time, he also very the uh, agency Samvika. He also want to be ordained. So at that time he request to ordination. At that time got the ordination, bhikkhu, become bhikkhu. At that time some bhikkhu say after knowing that his story, oh Bande, which son you love more? You have two sons, right? One son is as a husband like, one son is a wife like. Mother, so father son and mother son. Which son you like? More love you. At that time he always say at that time he know Arahant. I love more the mother son because this son is he already delivered, she already delivered, right? I love more than my mother as mother. After that he practiced meditation. After that began Arahant. After Arahant, some people also asking, always asking like that, which son you love more? After Arahant, they say, I say, I no more love like that. Mm. Jadi Sayadaw tadi menceritakan sebuah cerita di zaman Buddha dulu. Ada seorang umat awam yang sedang melakukan perjalanan. Jadi di situ dia pada saat sedang melakukan perjalanan, dia melihat Bante Kaccayana. Bante Kaccayana ini adalah bhikkhu yang sangat tampan. Bahkan kulitnya itu berwarna keemasan, ya, berwarna keemasan sangat tampan. Nah, karena melihat itu timbul dalam pikirannya dia berpikir, oh, semoga istri saya
juga seperti itu. Dia pikir begitu kepada seorang arahat. Bante Kaccayana ini sudah mencapai tingkat arahat. Hanya dengan berpikir seperti itu, akhirnya dia berubah menjadi perempuan. Tadi laki-laki ya. Dia laki-laki akhirnya jadi perempuan karena dia punya pikiran buruk terhadap seorang arahat. Nah, karena dia berubah kelamin menjadi perempuan, dia akhirnya malu, tidak berani pulang ke rumahnya. Di rumahnya dia punya istri. Tadinya pada saat dia menjadi laki-laki itu dia punya seorang istri dan punya seorang anak. Akhirnya karena malu dia jadi perempuan, akhirnya dia pergi ke kota lain. Di kota lain pun ini ada orang kaya yang senang sama dia dan akhirnya dia menikah dengan orang kaya itu. Dan dari pernikahan itu, dia kan sudah jadi perempuan. Pernikahan itu dia akhirnya punya seorang anak juga, laki-laki juga. Jadi anak ini dia mengandung sendiri. Ya. Jadi setelah berlalu itu mungkin 10 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, pada saat dia masih jadi perempuan, ada seorang temannya yang dari teman kecilnya dia pada saat masih dia laki-laki dari kota asal dia datang ke kota ini, dia lihat temannya ini, dia ingat temannya. Kemudian dia panggil temannya. Temannya kan nggak kenal dia karena sudah jadi perempuan. Dia kenalnya pada saat laki-laki. Kemudian perempuan ini pun menceritakan, oh saya itu dulu laki-laki temanmu, dan dia cerita masalahnya karena punya pikiran terhadap Bante ini begini. Terus temannya ini bertanya kepada dia, oh kenapa kamu nggak minta maaf kepada Bante? Dia bilang gitu. Bagaimana caranya minta maaf? Temannya pun menasehati ke dia. Minta maaf itu ya pertama kita berdana dulu makanan ke Bantenya, kemudian minta maaf gitu. Akhirnya dia pun mengikuti saran dari temannya. Dia pun ketemu Bantenya, Bante Kaccayana. Setelah berdana, dia minta maaf, akhirnya kembali lagi menjadi laki-laki. Ya. Jadi dia punya dua anak ya. Yang pertama itu pada saat dia menjadi laki-laki, dia punya istri, punya anak. Nah, yang kedua, anak kedua pada saat dia menjadi perempuan, dia mengandung sendiri anaknya dan dia melahirkan sendiri. Nah, jadi setelah dia menjadi laki-laki kembali, akhirnya dia punya desakan batin. Dia pengen jadi bikhu. Diorden jadi bikhu. Setelah menjadi bikhu itu, dia selalu ditanya oleh bikhu-bikhu yang lain, Bante, kamu kan punya dua anak. Yang pertama anak yang dari laki-laki dan yang kedua anak yang kamu kandung sendiri pada saat kamu menjadi istri. Dari dua anak ini mana anak yang lebih kamu sayangi gitu? Dia menjawabnya, saya lebih sayang anak pada saat saya menjadi istri. Artinya anak yang saya lahirkan sendiri itu saya lebih sayang, dia bilang gitu. Dan setelah dia berlatih sekian lama, akhirnya dia menjadi arahat. Nah, biku-biku lain tuh selalu tanya dia kalau ketemu, Bante, kamu dari dua anak itu mana yang kamu lebih senang? Tapi setelah dia menjadi arahat, jawabannya dia, saya sama-sama sayang dua-duanya sama, gitu. So in this case, we have to consider, no, changing the man to lady, lady to man. So bhikkhu to bhikkhuni, bhikkhuni to bhikkhu. So at the Buddha say, bhikkhu to bhikkhuni changing is at the time this bhikkhu powerful kusala karma affect this beer. At the time powerless or reduce power kusala karma affect at the time. So bhikkhuni to bhikkhu is at the time small power kusala karma disappear and powerful karma made his vipaka. Buddha say like that. So because this man is man life is because the powerful kusala karma. We must consider like that. So in this Kaccayana case also this man has a powerful karma before. Kusala karma, he became a man. After that he made a misconduct, akusala thinking for about the on the variable Kaccayana body. So this akusala karma disturbing this powerful kusala karma. At the time reduce kusala karma. At the time he became the man to lady. Understand? Okay. Jadi saya menambahkan lagi ya, dalam kasus laki-laki menjadi perempuan ataupun perempuan menjadi laki-laki ini, Buddha ada memberikan penjelasan. Jadi artinya kalau
seorang perempuan dia menjadi laki-laki, itu artinya kusala kamanya yang tadinya lemah, kusala kamanya nggak terlalu kuat. Dia ada sesuatu kusala kama yang lebih kuat itu yang berbuah gitu. Makanya dia dari perempuan menjadi laki-laki. Tapi kalau seorang laki-laki menjadi perempuan, artinya tadi ada kusala kama yang kuat. Dia akhirnya karena sesuatu, akhirnya kusala kama yang kuat ini kekuatannya berkurang. Karena berkurang akhirnya jadi perempuan. Jadi bikku jadi bikkuni. Kalau yang tadi kan bikkuni jadi bikku ya. Jadi seperti cerita yang tadi itu, laki-laki itu tadinya dia punya kusala kama yang kuat. Karena itu dia terlahir menjadi laki-laki. Tapi karena dia punya pikiran aku salah terhadap Bante Katyayana, akhirnya aku salah ini dia mengganggu kekuatan kusalanya ini. Jadi berkurang kekuatannya. Karena berkurang itu akhirnya dia menjadi perempuan gitu. So because become the man is very lucky you are. Jadi oleh karena itu terlahir menjadi laki-laki itu sangat beruntung. So now New Samnila, maybe 3 days ago he is a last row. Now he jumped to the first row now. Because kusala karma, right? Jadi untuk Samanera yang baru ini ya, 3 hari yang lalu kan masih duduk di paling belakang, baris paling belakang. Sekarang sudah duduk paling depan ya, loncat ke depan itu karena kusala kama. Yeah, man only can jump. Sally cannot jump like that. Jadi yang bisa duduk di depan ini cuma laki-laki. Sally kan masih di baris yang belakang gitu. If possible, after Katrina, you can reach to the chair also. Ya, kalau memungkinkan setelah Katina bisa duduk di kursi juga. After ordination as bhikkhu. Setelah jadi bhikkhu, boleh duduk di sini. So because the man and lady equal right is not possible. Because now in the modern world they want to make the equal right, but not possible. According to the working of karma. Jadi oleh karena itu sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh tidak bisa punya kesempatan yang sama ya. Jadi itu seperti menurut hukum karma itu tidak bisa. So last year when we visit Sri Lanka for one conference, at the time one MBMU one Sally also follow one Chinese Sally, not Indonesia Sally. One Chinese Sally also our group. At the time we homemade the Mahabodhi in the Anuradhapura. At the time that in charge they invite the bhikkhu only, not Sally. At the time this Sally angry a lot. This combination I do like. She angry a lot. IMBNU, there's a younger IMBNU Sally. Jadi di perjalanan di Sri Lanka terakhir ya, saya tahu ke Sri Lanka itu IDBMU Sally. IDBMU. Saya tahu ke Sri Lanka, jadi di sana di grup itu ada seorang Sayalay yang dari ITBMU ya. Nah pada saat itu pendonornya ya kalau nggak salah, pendonornya itu mereka mau mengajak bikku untuk puja ke Anuradhapura. Jadi pada saat itu cuma bikku yang diajak semua, Sayalay nggak diajak. Sayalaynya ini marah besar, dia bilang saya nggak suka komunitas ini, dia bilang gitu. Should not be angry, Sally. Jadi Sayalay tidak seharusnya marah-marah ya. So man and lady are not the same. Ya, karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. So I just find the Sajakiriya chanting. Sajakiriya chanting. I never know about this. May Sado explain what and from where? Sajakiriya chanting. Athana Maitan. Athana Maitan Bhikkhu Anavaka. So this chanting, right? In the Pauk Dawei YouTube. Oh. Athana Maitan Bhikkhu Anavaka. So Yan Parupakamena. Jivitan Voropeya Anupakavena Bhikkhave Tathagata Prinivāyanti. This Sajakriya chanting. Yeah. So this chanting comes from the Vinaya Pitaka. Buddha, nobody can kill the Buddha. Buddha Prinivana and automatically this meaning. So because this truth, may all danger, we are free from all danger. This meaning. So we chant every day in the Park, starting for COVID-19 time.
We afraid of COVID-19. So we chant. Not only the power, many power plant chant. Heho, etc. like that. Jadi saya bertanya mengenai Satsakirya chanting, Satsakirya chanting. Jadi itu biasa di chanting setiap hari di Dawai Pao dan beberapa cabang Pao yang lain juga. Jadi di chanting itu sebenarnya artinya adalah dia berasal dari Vinaya Pitaka dan terjemahannya itu tidaklah mungkin untuk mengambil nyawa seorang Buddha. Dan yang kedua, Buddha memasuki parinibbana itu secara alami. Dengan kekuatan kebenaran ini, semoga semua bahaya lenyap. Jadi baca-baca itu setiap hari itu adalah karena sejak COVID. Jadi karena saya tahu takut COVID katanya. So in this time, Devadatta try many ways to kill the Buddha because he want to become Buddha. Jadi pada saat itu memang Devadatta sangat sangat banyak mencoba untuk bunuh Buddha karena dia pengen menjadi Buddha. Rather Sariputta, Mangalana, many Savaka take care of Buddha. Saat itu Bante Sariputta, Moggallana dan banyak murid-murid yang lainnya mereka semua selalu menjaga Buddha. Rather Buddha is saying, nobody can kill me. Karena mendapat penjagaan seperti itu, Buddha pun menjelaskan kepada mereka, tidak ada yang bisa bunuh saya. So naturally meaning is that 80% of the lifespan, every Buddha Parinibbana. So our Buddha's lifespan at the time, 100 years lifespan. So our Buddha's Parinibbana in the 80 years old. Jadi maksudnya parinibbana secara alami artinya biasanya Buddha itu parinibbana itu 80% dari usia manusia. Pada saat zaman Buddha itu usia manusia adalah 100 tahun, maka Buddha parinibbana di usia 80 tahun. Okay, share merit. Ittavata ja'ami samberam bunya samberam sabbe dewa numodantu sabba sampati sediya. Ittavata ja'ami samberam bunya samberam sabbe buddha numodantu sabba sampati sediya. Ittavata ja'ami samberam bunya samberam Sabbe sattanumodantu sabba sampati sediya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukhita nyataya. Idame punya asawekaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacaya hotu. Mama Bunya Bhagan Sabha Satana Bhaji Te Sabbe Me Sama Bunya Bhagan Labandusa